Bayangkan, alih-alih roket raksasa yang meledak ke angkasa dengan suara menggelegar dan menghabiskan bahan bakar triliunan rupiah, kita punya lift luar angkasa. Yap, seperti lift di gedung pencakar langit, tapi ini tingginya mencapai langit. Konsepnya sederhana, tapi eksekusinya jenius. Sebuah kabel super kuat yang membentang dari bumi langsung ke orbit geosinkron, atau bahkan lebih jauh lagi, sekitar 30.000 km di atas khatulistiwa. Di ujungnya ada penyeimbang besar yang menjaga ketegangan kabel. Nah, di sepanjang kabel inilah akan ada wahana yang bergerak naik turun, membawa kargo atau manusia. Kenapa ini menarik dan mengubah dunia? Pertama, pintu gerbang ke angkasa yang lebih murah dan mudah. Ini bukan cuma menghemat uang, tapi juga menghilangkan batasan ukuran kargo. Kita bisa mengirim modul stasiun luar angkasa yang jauh lebih besar atau satelit yang lebih canggih. Kedua, akses konstan dan aman. Tidak ada lagi drama peluncuran roket yang sering tertunda karena cuaca buruk atau masalah teknis. Lift ini bisa beroperasi terus-menerus, menyediakan akses yang stabil dan jauh lebih aman. Ketiga, sumber daya tanpa batas. Dengan akses mudah ke angkasa, penambangan asteroid bukan lagi mimpi belaka. Asteroid kaya akan logam langka, air dan mineral yang bisa jadi kunci untuk keberlanjutan hidup di bumi. Keempat, pariwisata luar angkasa massal. Siapa yang tidak mau melihat bumi dari ketinggian ribuan kilometer? Dengan Space Elevator, pengalaman ini tidak lagi eksklusif untuk miliarder. Mungkin suatu hari nanti, liburan ke orbit jadi sepopuler liburan ke pantai. Bicara soal kendaraan kurir tanpa awak di Cina, ini dia nih yang bikin kita melirik masa depan yang makin canggih. Bukan cuma di film fiksi ilmiah, tapi ini beneran terjadi di beberapa kota besar di Cina. Kendaraan mungil ini dirancang buat ngirim paket dari gudang ke alamat tujuan, atau bahkan dari satu titik pengiriman ke titik lain. Mereka dilengkapi dengan sederet sensor canggih, kamera, dan teknologi navigasi berbasis AI yang bikin mereka bisa bergerak lincah di tengah lalu lintas atau komplek perumahan. Bahkan menghindari pejalan kaki atau rintangan lainnya. Jadi, jangan heran kalau di Shanghai atau Beijing, kamu bakal sering lihat kotak berjalan beroda yang lagi sibuk nganterin belanjaan online. Apa sih keunggulannya? Banyak. Pertama, efisiensi super. Mereka bisa kerja non-stop tanpa perlu istirahat atau cuti. Bayangin berapa banyak paket yang bisa diantar dalam sehari semalam. Ketiga, keamanan dan kebersihan. Terutama di masa pandemi, kendaraan tanpa awak jadi solusi brilian buat ngurangi kontak fisik. Plus, mereka lebih jarang bikin kesalahan dibanding manusia. Keempat, akses ke area sulit. Beberapa kendaraan bahkan dirancang buat medan yang lebih menantang atau area-area yang sulit dijangkau. Kurir biasa, tentu aja, ada tantangan juga. Regulasi, penerimaan masyarakat, dan tantangan teknis kayak cuaca ekstrem masih jadi PR. Tapi, satu hal yang jelas, kendaraan kurir tanpa awak ini bukan cuma tren sesaat, melainkan bagian dari evolusi logistik yang bakal mengubah cara kita menerima barang di masa depan. Apakah itu Internet of Things? Secara sederhana, Internet of Things itu seperti sebuah jaringan raksasa di mana benda-benda fisik dilengkapi dengan otak dan sensor yang memungkinkan mereka terhubung ke internet dan saling bertukar data. Mereka bukan cuma benda mati lagi, tapi objek pintar yang bisa merasakan, berpikir, dan bahkan bertindak sendiri. Semua proses ini berjalan otomatis, tanpa kamu harus menyentuh tombol atau membuka aplikasi setiap saat. Keren kan? Contoh-contoh Internet of Things di kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak kamu sadari. Rumah pintar atau smart home. Kamu bisa mengendalikan lampu, AC, smart TV, hingga kunci pintu rumahmu hanya dengan smartphone atau suara. Bayangkan pulang kerja, rumah sudah dalam suhu yang nyaman dan lampu menyala otomatis. Selanjutnya, kendaraan otomatis atau autonomous vehicles, mobil yang bisa menghindari tabrakan dan mematuhi lalu lintas secara otomatis berkat sensor-sensor yang berkomunikasi satu sama lain. Internet of Things bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga efisiensi, keamanan, dan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data real-time. Teknologi ini terus berkembang dan akan terus mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, menjadikan segala sesuatu di sekitar kita lebih terhubung dan responsif. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana terowongan raksasa dibuat di bawah kota yang sibuk? Perkenalkan, Tunnel Boring Machine, atau TBM, monster mekanis bawah tanah yang luar biasa. Mesin ini
sangat kuat. Satu unit TBM bisa memiliki kekuatan dorong setara 800 truk. Beratnya pun luar biasa, bisa mencapai ribuan ton. Seperti kapal induk yang bergerak di bawah tanah. Bagian depannya adalah kepala pemotong raksasa dengan gigi baja tajam yang menghancurkan batu. Mesin terbesar, Martina, memiliki diameter lebih dari 15 meter. Itu hampir setinggi gedung 5 lantai. TBM bukan hanya bor, tapi juga pabrik berjalan. Sambil menggali di depan, ia memasang dinding beton di belakang. Ini adalah efisiensi yang luar biasa. Membangun terowongan secara otomatis saat terus bergerak maju. Tanpa mesin ajaib ini, transportasi modern kita tidak akan pernah sama. Infrastruktur masa depan ada di bawah kaki kita. Menakjubkan. Bukan, teknologi TBM membentuk dunia kita. Satu terowongan pada satu waktu. Pernahkah Anda membayangkan monster darat yang mampu menelan bukit dalam sekejap? Perkenalkan, Bucket Wheel Excavator. Kendaraan darat terbesar yang pernah diciptakan manusia. Mesin raksasa seperti Baker 288 ini menjulang hampir 100 meter. Tingginya, panjangnya mencapai lebih dari 200 meter. Bayangkan, beratnya 13.000 ton. Itu setara ribuan gajah yang ditumpuk menjadi satu. Skalanya benar-benar melampaui imajinasi. Senjata utamanya adalah roda ember raksasa ini. Diameternya lebih dari 20 meter. Setiap embernya cukup besar untuk menampung sebuah mobil SUV dengan gigi bajanya. Ia mengeruk tanah dengan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Dalam satu hari, monster ini memindahkan 240.000 meter kubik tanah. Itu cukup untuk mengisi penuh seluruh lapangan sepak bola setinggi gedung 10 lantai. Hanya dalam waktu 24 jam. Sebuah kapasitas kerja yang luar biasa. Lambat tapi pasti. Mesin ini adalah simbol kehebatan rekayasa manusia. Sebuah mahakarya besi yang mengubah wajah bumi. Benar-benar raksasa yang menakjubkan. Siap-siap terkesima dengan kapal katamaran, si kembar nan memesona di lautan. Bayangkan saja, alih-alih satu lambung kapal yang berjuang menembus ombak, katamaran datang dengan dua lambung ramping yang melesat anggun di atas air. Ini bukan sekadar desain, tapi sebuah filosofi yang mengubah pengalaman berlayar. Keunggulannya, banyak sekali. Stabilitas juara, ini bukan kapal yang mudah oleng. Dengan dua lambung yang menjejak air, katamaran menawarkan stabilitas luar biasa. Kamu bisa minum kopi di atas dek tanpa khawatir tumpah, bahkan saat ombak sedikit bergoyang, bye-bye mabuk laut. Kecepatan dan efisiensi. Dua lambung ramping ini membelah air dengan minim hambatan, membuat katamaran jauh lebih cepat dan lebih hemat bahan bakar dibandingkan kapal monolambung seukurannya. Angin sepoi-sepoi pun bisa jadi tenaga dahsyat. Ruang yang melimpah, bayangkan sebuah apartemen mewah di atas air. Dek katamaran biasanya sangat luas, memberikan ruang gerak dan privasi yang lebih banyak. Ada area santai, ruang makan, bahkan kamar-kamar tidur yang nyaman di kedua lambungnya. Cocok banget buat liburan bareng keluarga atau teman-teman. Draft dangkal karena lambungnya yang dangkal. Katamaran bisa berlayar di perairan yang lebih cetek, bahkan mendekat ke pantai atau pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau kapal lain. Jadi, petualanganmu bisa lebih mendalam dan eksklusif. Ini adalah pilihan sempurna bagi mereka yang mencari petualangan laut tanpa mengorbankan kenyamanan dan gaya. Pernahkah terbayang? Ada benda buatan manusia yang kini melayang paling jauh dari rumah kita? Mari kenalan dengan Voyager 1, penjelajah antar bintang yang tak kenal lelah. Diluncurkan pada tahun 1977, misi ambisius ini dimulai untuk menjelajahi batas tata surya. Kini, Voyager 1 telah menempuh lebih dari 24 miliar kilometer. Jauh melampaui ekspektasi. Ia adalah objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki ruang antar bintang. Sebuah pencapaian luar biasa. Sebelum pergi, ia mengirimkan gambar menakjubkan dari Jupiter, termasuk detail bintik merah raksasa yang bergejolak. Lalu, keindahan cincin Saturnus yang megah dan strukturnya yang kompleks. Di punggungnya, Voyager 1 membawa sebuah golden record. Piringan emas ini berisi suara alam, musik,
dan salam dalam 55 bahasa. Sebuah pesan dari peradaban manusia untuk potensi penghuni galaksi lain. Meskipun energinya akan habis, misinya belum berakhir. Ia akan terus melayang melintasi bintang selama jutaan tahun. Sebagai saksi bisu keberadaan kita, penjelajah sejati dari bumi.